9 korban kecelakaan tergeletak di pinggir jalan bahkan di dalam selokan di kawasan Tutukan Leles, Kabupaten Garut. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan termasuk angkutan umum, mobil dan motor. Penyebab kecelakaan diduga angkutan umum hilang kendali saat menyalip kendaraan di depannya, menabrak minibus dan 6 motor hingga terguling. Setelah itu kendaraan angkot bertabrakan kembali dengan 6 kendaraan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan juga. 2 orang penumpang minibus tewas sementara 6 lainnya terluka usai minibus yang mereka tumpangi pecah ban dan menabrak bus di Kedung Alar, Ngawi, Jawa Timur. Minibus ditumpangi wisatawan asal Purwakarta pecah ban hingga oleng dan keluar tol dan menabrak bus pariwisata yang mengangkut rombongan pengantin. 2 orang tewas merupakan wanita dewasa dan balita. Kecelakaan adu banteng antara pengendara motor dan mobil bak terbuka terjadi di Jalan Desa Bicorong Pakong, Pamekasan. Mobil bak terbuka melaju kencang dan mengambil jalur terlalu kanan hingga menabrak motor yang ditumpangi pasutri dan balitanya. Sang suami dan balita tewas di lokasi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Tim kontributor iNews melaporkan. Perbaikan rel kereta api di perlintasan Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk sementara waktu dihentikan PT KAI mengingat kondisi tanggul yang masih menganga. Para pekerja kini fokus memasang konstruksi pengamanan rel dengan memperkuat penahan banjir. Proses itu dilakukan dengan menumpuk sak berisi kerikil dan pasir di bawah tanah penyangga rel perlintasan. Upaya ini untuk mengantisipasi luapan air Sungai Tuntang saat hujan deras melanda. Karena mau bikin konstruksi darurat ini untuk menanggulangi misalnya ada air datang lagi dan untuk kedepannya ya menunggu perkembangan. PT KAI juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mempercepat pengerjaan penutupan tanggul Sungai Tuntang di samping rel perlintasan kereta. PT KAI juga meminta maaf kepada seluruh pelanggan karena semua perjalanan melalui jalur ini dialihkan dan sebagian lagi dibatalkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang, kendaraan memadati Simpang Gadok dari arah Jakarta menuju Puncak. Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor dalam kunjungan ke negara Malaysia. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik. Selamat sore pemirsa, Komisi 5 DPR RI mengusulkan aturan baru bagi pengendara motor gede agar bisa menggunakan jalan tol. Apa untung ruginya? Kita akan membahasnya dalam program Dialog sore ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kondisi lalu lintas Simpang Gadok dari arah Jakarta menuju Puncak ramai lancar dari kendaraan pribadi yang didominasi dengan plat B yang berasal dari Jakarta. Pada momen libur panjang Isra Miraj dan jelang libur Imlek 2025, masyarakat memilih berlibur ke wilayah Puncak Bogor karena wisata yang beragam. Kepadatan lalu lintas kendaraan dari kedua arah, baik kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor maupun dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta. Pihak kepolisian mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dengan menggelar skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Ya, dan pemirsa, ini visual Puncak dari udara dan kepadatan kendaraan wisatawan yang akan menuju kawasan Puncak sudah terjadi sejak pagi tadi. Dan pihak kepolisian mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dengan menggelar skema rekayasa lalu lintas ganjil genap
dan sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas. Kita akan mengetahui informasi lengkap terkait arus libur panjang kali ini. Ada Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen dan ada Henry Aprila di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Jen terlebih dahulu. Jen, seperti apa arus liburan pada saat ini di Pasar Senen? Ya, David dan juga pemirsa, kalau kita bisa melihat untuk sore ini cukup ramai dan mungkin memang sore hari masih menjadi jam-jam favorit keberangkatan dari calon penumpang yang memilih untuk menggunakan mode transportasi kereta api. Dan untuk datanya sendiri tadi kami sempat menggali informasi dari pihak PT Kereta Api Daop 1 Jakarta. Ini dari Daop 1 memberangkatkan sejumlah 411 keberangkatan kereta api dari periode tanggal 24 sampai 29 Januari 2025. Dan diantaranya untuk hari Jumat hingga hari Senin atau hari ini sudah berangkat 140.000 kursi atau penumpang ya, dengan rincian 51.000 dari stasiun Gambir, 59.000 dari stasiun Pasar Senen, dan sisanya dari beberapa stasiun lainnya di Daop 1 Jakarta. Sementara itu untuk tiket yang telah terjual dari semua yang disediakan oleh PT Kereta Api Daop 1 Jakarta sendiri sudah terjual 178.000 tiket dan ini okupansinya ada 79%. Artinya masih ada sisa sekitar 20% tiket kereta api yang masih diperjualbelikan atau yang belum habis seperti itu. Dan diantaranya kalau dari 178.000 tiket yang telah terjual habis tersebut, 68.000 diantaranya berangkat dari stasiun Gambir, kemudian 107.000 berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan sisanya dari beberapa stasiun lainnya di Daop 1 Jakarta. Dan untuk hari ini sendiri, hari Senin, jumlah penumpang atau calon penumpang yang akan berangkat ini ada 27.000 kursi begitu. Dan kalau kita lihat puncaknya memang masih terjadi pada hari Jumat lalu. Ini keberangkatannya mencapai 38.000 penumpang. Dan masih akan kita lihat nanti hingga tanggal 29 Januari 2025 karena kemungkinan tanggal 29 nanti sudah akan menjadi arus balik ya dari beberapa wilayah atau beberapa kota di Pulau Jawa menuju ke Jakarta. Untuk kota atau stasiun favorit dari para calon penumpang maupun penumpang yang berangkat menggunakan mode transportasi kereta api sendiri ini masih dipegang pada Yogyakarta, kemudian Surakarta, Semarang, Kutoarjo, dan juga beberapa stasiun lainnya yang memang jumlahnya atau pemesanan tiketnya cepat habis. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada calon penumpang yang akan berangkat pada sore ini, mereka menyampaikan bahwa memang mereka menggunakan mode transportasi kereta api karena merasa nyaman, mulai dari cara pemesanannya yang sudah bisa dilakukan melalui daring atau online, praktis, dan juga armada atau gerbong kereta api yang sekarang sudah banyak diperbarui dan juga sudah nyaman, bersih, kemudian pelayanannya juga baik dan praktis seperti itu. Jadi banyak dari masyarakat ini yang ingin kembali ke kampung halaman pada periode libur Isra Mi'raj dan juga Imlek ini, mereka memilih atau memutuskan untuk menggunakan mode transportasi kereta api. Nanti akan kami informasikan atau kita update kembali informasinya kepada Anda, David, apakah nanti akan semakin malam semakin ramai. Kalau saat ini cukup ramai namun tidak padat ya, David dan juga pemirsa. Nanti akan kami informasikan kembali update-nya, David. Baik Jen, jadi kami akan tunggu update-nya ya. Dan sekarang kita ke Henry Aprila dulu yang berada di Simpang Gadok, Jawa Barat. Henry, bagaimana lalu lintas pada saat ini?
Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Kalau ke pandangan kami untuk situasi terkini di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat untuk di momen libur Isra Miraj dan juga Imlek 2025. Di mana pantauan kami ini arus lalu lintas yang sedang diberlakukan, rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan oleh pihak kepolisian sedang memberlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju ke Jakarta, dibandingkan dengan tadi pagi di pukul 8 sampai dengan pukul 11.30 pagi hari waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan satu arah dari arah Jakarta untuk menuju ke puncak. Mengingat kepadatan yang terjadi dari kedua arah tersebut, sehingga pihak kepolisian juga menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap yang juga tadi diterapkan di pagi hari. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas lainnya seperti halnya satu arah ini sudah diterapkan dari tadi pagi dari arah Jakarta menuju ke puncak, maupun untuk saat ini dari arah puncak menuju ke Jakarta. Kemudian kalau untuk penuturan para masyarakat sendiri memilih berlibur ke wilayah puncak karena mengingat puncak ini masih menjadi destinasi wisata yang favorit, ataupun memang puncak ini masih memiliki beragam wisata yang cukup banyak sekali, dari mulai wisata alam, kemudian juga wisata kuliner, bahkan juga wisata keluarga. Kalau pantauan kami di lapangan, informasi yang kami terima dari pihak kepolisian menyebutkan untuk kendaraan yang masuk, untuk update terkini yang kami dapat perbaharui, kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke puncak tercatat sudah ada 32.000 kendaraan. Kemudian juga untuk arah sebaliknya dari arah puncak menuju ke Jakarta tercatat ada 24.000 kendaraan. Kemudian juga ada pun juga pihak polisian juga menghimbau atau memberikan informasi terkait dengan himbauan untuk para masyarakat yang hendak mengisi momen liburnya di wilayah puncak. Tentunya tetap memperhatikan kembali kondisi kendaraan secara prima, kemudian juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi, dan yang terpenting adalah tetap berhati-hati dalam berkendara. Terutama juga kalau kami pantau kendaraan yang melintas baik dari kedua arah, dari arah Jakarta menuju ke puncak maupun dari arah puncak menuju ke Jakarta, memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 4 dari arah tol Jakarta menuju ke puncak maupun kendaraan roda 2 dari arah Ciawi menuju ke puncak untuk mengisi momen liburnya. Kami akan pantau terus karena untuk saat ini masih terpantau ramai lancar untuk satu arah dari arah puncak menuju ke Jakarta. David. Ya baik, terima kasih Henry Aprila yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Jen Cahyani yang ada dari Stasiun Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat sore Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih David, dan selamat sore pemirsa. Menemani libur panjang Anda kali ini, saya akan mengajak pemirsa memantau secara langsung bagaimana mobilitas arus kendaraan. Dan saat ini tepat saya berada di gerbang tol Cikatama, tepatnya di kilometer 69. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sampai dengan sore hari ini terpantau langsung dari pantauan kami bahwa kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta yang nantinya melintas menggunakan tol Cikampek sendiri menuju ke arah Cipali maupun juga menuju ke arah Purwakarta hingga sore hari ini terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan juga berdasarkan data yang kami terima dari rekan-rekan Jasa Marga bahwa untuk kendaraan-kendaraan yang melintas memasuki gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta hingga saat ini terbilang sudah sebanyak 7.947 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang keluar menuju ke arah Jawa hingga saat ini juga dalam keadaan lancar dengan jumlah di kisaran 8.170 kendaraan.
sampai dengan saat ini dari pantauan kami memang belum terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun saat ini juga perlu kami informasikan bahwa terbilang kendaraan-kendaraan yang masuk ke arah Jakarta juga cukup melonjak, dan saat ini Jasa Marga juga sedang membuka sebanyak 17 gardu, di mana 15 gardu normal dan juga ditambah 2 gardu reversible. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan ini untuk mengupdate terus informasi-informasi tentang perkembangan arus lalu lintas, tetapi juga mendapatkan informasi-informasi bagaimana kebijakan kepolisian untuk melihat kembali tingkat peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan juga kami menghimbau bagi para pengendara agar sebelum bepergian pastikan bahwa kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, dan terutama bagi para pengemudi yang merasa lelah ataupun capek, kami himbau untuk berhenti di rest area, melakukan istirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan Anda. Jangan lupa juga pemirsa, kami himbau untuk selalu menyiapkan e-tol demi membantu kelancaran lalu lintas pada kawasan tol sendiri. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate terus bagaimana peningkatan jumlah volume arus kendaraan, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Anda juga dapat menghubungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian David yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan gerbang tol Cikampek Utama, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, tempat wisata favorit warga salah satunya Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Harga tiketnya yang murah, koleksi satuannya yang lengkap, dan lingkungannya yang asri membuat warga mengajak serta keluarganya untuk berlibur panjang dalam momen Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Masih dalam periode libur panjang akhir pekan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, Taman Marga Satwa Ragunan ramai oleh para pengunjung. Hingga pagi hari tadi jumlah pengunjung sudah di angka 8.000 lebih dan akan diprediksi akan mencapai sekitar 32.000 pengunjung sampai sore ini. Biaya masuk yang murah serta lokasi yang strategis mudah diakses juga menjadi salah satu alasan bagi para pengunjung untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga tercinta. Lokasi satwa yang menjadi favorit bagi para pengunjung yakni kandang gajah dan kandang jerapah, di mana para anak-anak dapat melihat satwa yang dikenal ramah terhadap manusia secara langsung. Untuk menghindari kepadatan di area Kebun Binatang Ragunan, pengelola mengimbau untuk sebaiknya para pengunjung dapat membeli tiket secara online dan juga menggunakan transportasi umum. Selain itu juga pengelola mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan dan tidak mengganggu kenyamanan para satwa ketika berada di area Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, kawasan wisata Ancol menyajikan ragam hiburan dalam liburan kali ini. Mulai dari wisata pantai, wahana permainan Dufan hingga kereta gantung. Wajar saja Ancol masih menjadi pilihan warga untuk mengisi libur panjang pekan ini. Ragunan, Dufan Ancol juga jadi tempat liburan favorit. Tak heran, sepanjang hari kemarin tak kurang dari 3.500 pengunjung mengunjungi Dufan untuk menikmati berbagai wahana di dalamnya. Khusus menyambut Tahun Baru Imlek ada penampilan tarian tradisional barongsai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Makassar, dan juga Padang. Diperkirakan hari ini akan menjadi hari puncak keramaian di Dufan. Karena hingga kemarin sore saja sudah ada 5.000 tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Bagaimana suasana libur panjang di kawasan wisata Pantai Ancol, Jakarta? Sudah bersama kami Ismalia Medasari. Ismalia, ya apakah hingga sore ini pengunjung masih terus berdatangan?
Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Pantai Ancol memang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat DKI Jakarta maupun juga masyarakat di luar DKI Jakarta untuk menghabiskan liburan panjang atau yang kita bisa tahu sekarang, David, ini long weekend. David dan juga pemirsa, ini bisa dilihat juga untuk suasana di Pantai Ancol, banyak sekali masyarakat yang menghabiskan waktu liburan mereka. Ada banyak keluarga yang datang ke Pantai Ancol, banyak juga anak-anak yang bermain pasir, bermain layang-layang, bahkan banyak sekali yang memilih berenang di Pantai Ancol ini. Hingga sore hari ini, David dan juga pemirsa, sebagai informasi, ini sudah ada lebih dari 50.000 pengunjung yang sudah memasuki destinasi wisata di Taman Impian Jaya Ancol. David dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Pantai Ancol dengan Mas Bintang, dengan Bintang. Emma. Oke, Mas Bintang sama Mbak Emma, ini dari mana? Dari Cibubur, rumah di Cibubur. Iya, Cibubur, ya. Oke, kenapa nih kan banyak sekali destinasi wisata di Jakarta ya, Betul. Mas. Nah, kenapa memilih Pantai Ancol? Yang pasti karena ini outdoor ya. Kemudian kita di sini menghirup udara segar. Kebetulan kan setiap hari kerja berangkat kantor, pulang kantor kan selalu terjebak dengan kemacetan. Kemudian juga polusi udara kan di Jakarta, kawasan kantorannya kan. Makanya ya udahlah, saya sama istri mikir mumpung liburan agak panjang, kita cari udara-udara seger lah. Ke Bogor kelihatannya biasanya kan macet kan, puncak kan. Ya sudah, saya sebutkan sama istri ke pantai aja lah, kelihatannya masih agak lebih longgar daripada puncak. Ya udah, akhirnya kita ke sini. Memang tadi dari Cibubur ke sini tolnya agak lancar, tapi pas keluar tol masuk Ancol, yang tol dalam kota yang keluar itu macet. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita udah niatin dan ternyata ya kita enjoy sih di sini karena ngelihat view laut, pantai, kemudian udara juga seger, jadi benar-benar ya insya Allah nge-refresh pikiran lagi. Mas Bintang, ini kan di Ancol ini kan banyak sekali destinasi wisata ya, ada Dufan, ada Atlantis. Kenapa di pantai nih, Mas? Atau tadi sudah ke Dufan atau sebelumnya kemana, Pasar Seni? Ya betul. Sebelum ke pantai, kami tadi sudah ke ke SeaWorld sama ke Samudra, lihat dolphin show. Kebetulan kita ngajak anak-anak juga, jadi sekalian mereka biar kita dapat semua. Saya dapat refresh sama istri, kemudian anak-anak kan suka ikan-ikan, kita ajak mereka tadi sebelum kesini ke SeaWorld dan ke dolphin show di Samudra. Yeah. Mas Bintang dan Mbak Emma, terima kasih. Selamat berlibur, sehat selalu. Ya, David dan juga pemirsa, memang untuk Pantai Ancol ini walaupun sudah sore, ini semakin banyak sekali masyarakat yang berkunjung di sini, dan memang di Taman Impian Jaya Ancol ini memang banyak sekali, tidak hanya di pantainya, namun juga ada tempat wisata seperti Dufan, SeaWorld, dan juga pengunjung bisa mengunjungi pasar seni yang berada di Taman Impian Jaya Ancol. Kembali ke studio, David. Ya, baik, seru sekali di sana. Terima kasih Ismalia untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekarang di Depok ada wahana kolam renang yang cukup keren buat ajak keluarga, apalagi anak-anak. Kolam renangnya juga ada hempasan ombaknya, jadi bisa berkhayal seperti di pantai. Main air di tengah kota bisa jadi pilihan yang menyegarkan saat liburan. Seperti yang ditawarkan sebuah wahana permainan air yang berada di Depok, Jawa Barat ini. Meski tidak terlalu luas, di sini pengunjung bebas memilih berbagai jenis sensasi basah-basahan dan tentunya yang paling menarik merasakan hempasan deburan ombak laut. Bagi orang tua, wahana ini cukup aman dan menyenangkan untuk anak-anak, tapi tetap harus di bawah pengawasan. Di sini gimana? Seru banget karena banyak makanan juga dan ada ombaknya. Dan banyak wahana-wahana yang lain juga. Pokoknya wahananya juga banyak, bisa untuk semua umur, dari yang balita sampai yang besar. Kenapa ngambil yang jauh-jauh? Macet soalnya, jadi karena ini dekat dari rumah, langsung aja kita kesini deh. Nah,
Jika ingin relaksing sambil mengapung dengan sensasi melintas sungai, bisa mencoba di kolam arus. Untuk anak-anak banyak pilihan permainan air yang aman dan tetap didampingi orang tua. Di saat banyaknya pilihan tempat permainan air, di lokasi ini menawarkan harga masuk terjangkau di bawah Rp50.000. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama liburan agar nanti bisa kembali beraktivitas dengan kondisi prima. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kepadatan wisatawan terlihat mulai dari pintu masuk utama hingga kawasan pintu Pantai Barat Pangandaran. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Miraj dan perayaan Imlek. Sejak pagi wisatawan memadati lokasi untuk berenang, bermain pasir hingga menaiki perahu pesiar. Antrian kendaraan juga nampak mengular di pintu masuk utama kawasan wisata ini sejak pagi. Lebih dari 5.000 wisatawan telah memasuki kawasan Pantai Pangandaran. Puncak kunjungan wisatawan pada hari ini diprediksi meningkat 10% dari hari kemarin. Kita prediksikan kunjungan di hari ini tanggal 26 akan ada kunjungan lonjakan dari hari kemarin itu sekitar 10%. Karena melihat data okupansi hotel yang ada di Pangandaran, mereka mayoritas sudah 100%, ketersediaan kamar sudah terbooking semuanya gitu Pak. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai puncaknya pada minggu ini yang datang dari berbagai daerah seperti Priangan Timur, Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, Pantai Pangandaran berhasil menarik perhatian wisatawan khususnya pada libur panjang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sekarang kita bergeser ke Yogyakarta. Memang Jogja selalu bikin kangen. Nah, di momen libur panjang kali ini, Jogja pun dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan Malioboro, Yogyakarta masih menjadi lokasi pilihan untuk berlibur. Para wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke Yogyakarta, terlebih singgah ke kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Biasanya menjelang sore hingga malam hari, kawasan Malioboro mulai ramai dipadati oleh ribuan wisatawan. Bahkan sejumlah pertokoan perbelanjaan yang ada di kawasan Malioboro sudah mulai ramai diburu. Bagi wisatawan sendiri, Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Terlebih di saat menikmati momen libur panjang seperti saat ini. Tempatnya enak ya, nyaman. Jadi emang sengaja lebih liburan ke sini ya untuk menikmati suasana aja di Jogja. Dulu sama keluarga atau teman-teman? Sama teman-teman. Tak hanya ramai wisatawan, Jalan Malioboro juga mulai dipadati kendaraan pribadi dari luar daerah. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus mengalami peningkatan hingga Rabu mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Motor gede atau moge diusulkan bisa mengakses jalan tol. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Wacana motor gede atau moge boleh masuk tol kembali muncul usai disuarakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan. Sebelumnya wacana ini sempat menimbulkan banyak pro dan kontra.
Wacana motor gede atau moge boleh masuk tol, disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Gerindra Andi Iwan Darmawan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025 lalu. Menurut Andi, motor gede berpotensi memberikan pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP, apalagi dengan jumlah moge di Indonesia yang tidak sedikit. Ya, ini sekedar masukan seperti untuk motor gede, Pak. Moge apakah di sini hadir semua pemangku kebijakannya, stakeholdernya, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan dan Korlantas, tentu menyangkut masalah regulasi. Bagaimana agar supaya moge ini juga punya kalau saya nggak salah hanya di Indonesia nih moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat pengawal dari kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol. Ini saya kira potensi pendapatan, Pak. Kalau moge yang kurang lebih saya nggak tahu berapa juta ya yang ada di Indonesia ini diberikan peluang untuk masuk, saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol. Wacana motor gede masuk tol nyatanya bukan barang baru. Sebelumnya pada 2023, Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Susatyo beberapa kali melempar wacana agar para pengelola jalan tol membangun jalur khusus motor. Namun, usulan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, motor gede atau moge masuk tol. Apakah jalan tolnya sudah sesuai peruntukan bagi kendaraan roda 2? Apakah undang-undangnya juga sudah mendukung? Dan apakah syarat keamanan bagi roda 2 sudah terpenuhi? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi Joko Setijowarno. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas David. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Pak, ini motor gede diusulkan bisa masuk jalan tol. Apakah undang-undang kita ini sudah mendukung untuk itu? Dalam peraturan pemerintah mengenai jalan tol yaitu jalan tol di Indonesia itu boleh digunakan oleh kendaraan roda 4 ke atas. Jadi untuk kendaraan di bawah roda 4 itu tidak dibolehkan. Namun ada peraturan yang menyebutkan boleh ada sepeda motor jika itu diberikan jalurnya tersendiri. Dan itu dimulai dengan adanya jalur tol sebenarnya dulu di jembatan Mandala, tapi pendek, tapi sudah lama tidak digratiskan. Yang paling dikenal tuh dimulai pertama itu adalah di tol Suramadu. Nah, itu pernah ya, tapi itu jalurnya sendiri. Tapi 2015 akhirnya tidak jadi jalan tol karena yang membangun adalah menggunakan APBN. Yang masih ada sekarang adalah jalan tol, jalur motor ada di tol di Bali. Nah itu dimungkinkan, dia punya jalur sendiri. Bukan hanya mungkin, tapi untuk sepeda motor memang roda 2 dibolehkan seperti itu. Itu peraturannya maksudnya di Pemprov atau di mana ya? Kalau misalnya bisa beda-beda, artinya di Jakarta nggak bisa, tapi di Bali bisa? Ya kalau seandainya bisa membangun jalur sendiri nggak jadi masalah. Cuman masalahnya sekarang apakah pihak pengguna operator jalan tol dia mau bangun nggak? Ya, karena ini kan tentunya akan ada hitungan komersial juga, menguntungkan nggak tidak? Oh, artinya harus dibangunnya tidak di dalam tol yang sudah terbangun saat ini begitu ya? Oh bukan, jadi tidak menjadi satu. Ya, dia jalur sendirilah. Seperti di Bali lah kita lihat, ini paling sederhana lihat seperti itu yang sudah beroperasi. Dan dia gate-nya juga terpisah ya. Gitu. Ya, ya. Nah itu artinya kan kalau di sana kan dipisahkan juga seperti dengan konblok yang cukup besar begitu ya. Tetapi masih di struktur yang sama begitu. Yang kayak seperti itu nggak apa-apa? Ya artinya ada jalur pemisahnya. Oh, ada jalur jadi tidak jadi satu. Kalau di Malaysia tuh banyak negara itu memang jadi satu. Ya, tetapi kalau di Malaysia tol dalam kotanya terpisah juga, diberi jalur terpisah, antar kota jadi satu. Tapi itu pun di Malaysia tidak begitu banyak mereka menggunakan sepeda motor di jalan tol. Baik, tidak jadi seperti kita kan kalau diberikan gitu, wah jadi kalau keselamatannya yang ada sekarang masalah. Tol yang ada sekarang mau artinya diberikan juga kepada pengguna moge, maka harus rubah lagi undang-undang begitu atau dari permennya? Sebenarnya nggak usah, ya
tidak usah dirubah kalau tadi mau buat jalur sendiri ya. Nah, tapi masalahnya kalau jalur sendiri nanti pengusaha jalan tol mau nggak, itu loh. Ya menguntungkan buat dia. Kalau nggak menguntungkan kan dia juga berpikir. Ya apalagi kalau di Jawa ini kan terbatas. Kalau di dalam kota jalurnya mau pakai di mana umpamanya? Di Jakarta aja lah. Mau lewat di mana nggak ada lagi kan? Kalau antar kota sih masih memungkinkan. Terutama di Sumatera itu masih bisa ya. Masih memungkinkan. Tapi kembali lagi hitungan komersialnya harus ada. Kalau enggak ya mereka juga rugi juga gitu ya. Tapi untuk ininya apa namanya ya, jalannya sendiri, infrastrukturnya sendiri, kalau Anda lihat sekarang ini untuk yang tol yang sudah ada, jika memang dilalui oleh kendaraan roda 2, apakah itu akan membahayakan? Jalan tol itu kan syaratnya minimal dia 2 lajur, ya, 2 lajur, kemudian 2 jalur, masing-masing 2 lajur, ada bahu jalan, ya. Nah kalau dia mau menggunakan jalan yang ada sekarang itu tidak mungkin, karena itu untuk diperuntukannya roda 4, gitu ya, tidak ada untuk roda 2. Berarti harus membangun yang baru lagi. Nah tadi perhitungan kalau baru lagi kira-kira mau nggak pengusaha itu, gitu loh. Jadi jangan menjadi satu, katakanlah jalur yang sudah ada 2 lajur, kemudian ada median, ada pemeriksa median, kemudian ada bahu jalan. Bahu jalannya diambil, jangan, karena bahu jalan fungsinya adalah untuk kondisi darurat, gitu ya. Jadi jangan menggunakan bahu jalan, itu memang harus ada kondisi darurat, itu menggunakan bahu jalan. Jadi kalau nanti bahu jalan katakanlah diambil untuk motor, nah nanti kalau dalam kondisi darurat kendaraan yang lewat tol mau berhentinya di mana? Nah, kesulitan juga kan. Yang penting yang ada jangan digunakan, tapi kalau yang baru ya silahkan aja. Itu dimungkinkan, tapi memang harus ada perubahan. Saya lupa kalimatnya itu kalau nggak salah, di situ disebutkan yang lewat air atau laut lah gitu. Ada kalimatnya seperti itu. Tapi memungkinkan juga pertemuan mengubah itu nggak ada masalah. Jadi kembali lagi jangan jadi satu dengan jalur yang roda 4 yang sudah ada. Gitu. Oke, intinya harus bangun lagi tambahan begitu ya. Baik, Pak dan Pak, mari kita simak dulu pernyataan anggota Komisi 5 DPR RI Andi Ivan Darmawan terkait usulan motor gede masuk tol ini. Ini saya kira potensi pendapatan, Pak. Kalau moge yang kurang lebih saya nggak tahu berapa juta ya yang ada di Indonesia ini diberikan peluang untuk masuk, saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol ya, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah. Ya Pak, kalau dari apa namanya data yang Anda miliki, memangnya banyak Pak yang punya atau pengendara moge? Ya kalau dia tadi tentunya ada perhitungan tersendiri ya, biar dia ada kalkulasinya. Tapi yang jelas ini memang ya dimungkinkan. Tapi saya pikir kenapa anggota DPR itu memikirkan dirinya sendiri, artinya kelompok-kelompok tertentu aja. Dia nggak pernah memikirkan, katakanlah dalam rapat saya dengar bagaimana mereka mengusulkan kebutuhan masyarakat angkutan umum, itu nggak pernah mereka upayakan itu kan, karena mereka nggak pernah naik angkutan umum. Ya, selalu diupayakan mengenai moge ini kan sudah beberapa kali dan tidak hanya sekali, berkali-kali. Dan saya yakin masyarakat juga kalau diminta pendapatnya banyak tidak setuju. Tapi kalau anggota dewan mengusulkan segera dibangun angkutan umum atau di jalur tol itu ada disediakan pada waktu tertentu ada jalur untuk angkutan umum, saya kira masyarakat banyak yang setuju itu kan. Karena apalagi di perkotaan ini kan ya, butuh pelayanan cukup maksimal untuk angkutan umum. Itu saya kira yang usulan jauh lebih baik, lebih bermanfaat ketimbang mengusulkan jalur untuk moge. Sebab memang kalau dilihat sejauh ini memang tidak terlalu banyak. Dan kalau tadi alasannya katanya untuk meningkatkan APBN, Anda setuju nggak? Saya kira jumlahnya nggak banyak kok moge itu. Ya, beda kalau sepeda motor roda 2 mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Tapi kalau moge saya kira nggak, persentasenya sedikit lah. Dan itu kan orang-orang kaya, orang tertentu aja dan tidak menguntungkan secara komersial. Membangun jalan tol juga mahal untuk jalurnya sendiri ya. Baik, lalu kalau untuk syarat keamanan, anggaplah jika memang nanti kemudian dibangun di jalan yang baru, dibuat begitu di tol-tol yang baru, lalu kemudian ditambahkan mungkin di dalam kota. Nah, itu syarat keamanan bagi roda 2 di tol itu apa saja Pak? Supaya memenuhi persyaratan lah bisa masuk.
Ya seperti halnya pengguna sepeda motor biasa kan, pakai helm dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau di jalur sendiri saya kira kalau tolnya dalam kota agak susah. Kita nggak punya jalur lagi kan, dan mahal tadi ya. Kalau antar kota memungkinkan kalau umpamanya bangunnya di Sumatera. Sumatera itu kan lahannya masih cukup luas dia. Kalau itu jalan tolnya bisa. Bahkan kalau lihat jalan tol di Sumatera, jangankan untuk jalan satu lajur, untuk jalan rel juga double track masih memungkinkan. Gitu loh. Tapi kembali lagi, sejauh mana itu bisa memberikan keuntungan atau pendapatan yang cukup besar. Sekarang jangan jumlah yang tidak begitu banyak, tidak signifikan lah untuk memberikan pendapatan ya. Nah tapi kalau tadi dikatakan bandingkan sepeda motor untuk pengawalan itu lain, itu kekhususan. Dan itu pun mungkin dibatasi juga, itu kan tidak semuanya nanti. Ini sedang heboh juga kan, pengawalan semuanya pakai sepeda motor yang nggak boleh juga. Apalagi lewat jalan tol, itu hanya hal tertentu saja yang dibolehkan. Oke. Baik Pak Joko, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, polisi mengungkap motif pelaku mutilasi jasad wanita dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore untuk informasi lengkapnya. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdana di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, demikian tadi perbincangan di Dialog iNews Siang pada tanggal 27 Januari 2025. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Dari pasca kebakaran Glodok, isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Tangis histeris juga menyambut kedatangan jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza saat tiba di kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Suasana menyelimuti keluarga besar Oshima Yukari, salah satu korban tewas akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta.
Jenazah almarhumah tiba di rumah duka di Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu pagi dan disambut isak tangis keluarga serta kolega sesama pramugari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Ibunda Oshima, Ima Susanti, mengenang putri tercintanya sebagai sosok yang baik dan berprestasi. Kalau saya komunikasi sama Oshima Yukari itu terakhir tanggal 11 kan gitu, dia ngecek ke saya apa sudah dibeliin kipas angin atau belum kan gitu, karena dia inginnya di hari ulang tahun dia itu dia ingin beli kipas 40 sama kambing untuk disembelih, dimasak, dikasih ke tetangga gitu. Saya kirim foto ke dia tanggal 11, itu dia bilang udah tak beliin mbak. Itu dia bilang makasih. Habis itu tanggal 12-nya dia WA saya karena lihat status saya itu tangannya lebih putih tangan ibu daripada tangan saya itu kan itu. Nah itu yang terus tanggal 12-nya lagi sore itu dia tanya sama saya, Bu, Oshima sudah gajian. Karena dia gajian di BPN itu kan tanggal 10 itu. Dia tanya, ibu mau minta atau enggak gitu. Sementara itu, jenazah korban kebakaran Glodok Plaza lainnya, Alia Belinda Kurapak, tiba di kampung halamannya di Tongkonan Tondok, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Kedatangan jenazah sang pramugari disambut isak tangis keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dengan dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga kepada arwah almarhumah. Ini secara adat ini. Nanti jam 1 ada ibadah, setelah itu di pemakaman. Jenazah Alia dimakamkan usai digelar prosesi adat. Dari Kendal dan Toraja Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pencarian korban longsor Pekalongan masih dilakukan. Tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan atas nama Teguh, warga desa Kayu Puring, Petung Kriyono. Tim gabungan dibagi 3 kelompok, yakni tim pencarian, tim pendistribusian bantuan sembako, dan tim pemeriksa infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Hingga kini korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Dan korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang masih terus dilakukan, dan hari ini proses pembongkaran mulai berfokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km yang membentang di pesisir utara Tangerang, Banten masih terus dilakukan. Hari ini merupakan hari ke-6 proses pembongkaran yang akan dilakukan, dan secara maksimal ini rencananya akan dikerjakan sepanjang 2 hingga 3 km. Ada sebanyak 450 tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Pol Air, Bakamla hingga nelayan setempat yang dikerahkan dalam proses pengerjaannya. Untuk proses pengerjaan ini masih sama dengan hari sebelumnya, yakni menggunakan perahu karet, kapal nelayan, dan perlengkapan lainnya seperti tali yang digunakan untuk mencabut dan mengikat bambu yang sudah berhasil dibongkar. Nah, untuk hari ini fokus pembongkaran dilakukan pada kawasan Mauk hingga Kronjo. Dan untuk kawasan Mauk ini ternyata memiliki sejumlah rintangan dan juga tantangan bagi tim yang dikerahkan dalam proses pengerjaannya. Hari ini selain kondisi cuaca yang mendung, kemudian juga kondisi angin yang
cukup kencang dan juga gelombang ombak yang tergolong cukup tinggi. Ukuran bambu yang ditemukan pada kawasan Mauk ini juga menjadi salah satu rintangan, di mana bambu di kawasan Mauk ini berukuran lebih besar, bahkan 3 kali lebih besar daripada bambu-bambu sebelumnya yang telah berhasil dicabut. Nah, selain itu juga bambu yang ditemukan ini juga tertancap jauh lebih dalam, dan juga untuk pemasangan bambu-bambu ini juga lebih rapat satu sama lainnya dibanding jika melihat pada kawasan di Tanjung Pasir sebelumnya yang sudah berhasil dilakukan. Nah, untuk proses pengerjaan pembongkaran ini awalnya ditargetkan akan rampung dalam 10 hari pengerjaan, yang mana sejauh ini sepanjang 15,5 km sudah berhasil dibongkar. Artinya jika hari ini maksimal bisa dilakukan sepanjang 30 km pembongkaran, masih tersisa sekitar 12 km pembongkaran yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Distia Arifa, Leman, Aulia Syah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Kunjungan Presiden Prabowo diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Setelah upacara penyambutan, Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim. Penghargaan Darjah Kerabat Johor merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada Raja-Raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Jelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan disorot. Hasilnya program makan bergizi gratis menjadi program favorit untuk warga Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Pada 28 Januari 2025, sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh Presiden Prabowo. Hasilnya Lembaga Survei Indonesia, Denny JM mencatat ada 3 program yang paling dirasakan masyarakat. Program makan bergizi gratis mencatat skor tertinggi, yaitu 8,4 sebagai program paling dirasakan masyarakat. Rakyat memilih program ini memberikan sejumlah manfaat di antaranya, mengurangi angka stunting dan malnutrisi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik. Program kedua yang paling dirasakan masyarakat adalah rehabilitasi dan renovasi sekolah. Masyarakat menilai program ini bisa memperbaiki infrastruktur, pendidikan, meningkatkan kualitas lingkungan belajar, dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Program yang juga dirasakan masyarakat adalah swasembada pangan. Masyarakat menilai program ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor pangan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta mendukung petani lokal melalui peningkatan produksi. Lembaga survei Litbang Kompas juga sempat mengukur tingkat kepuasan pemerintah Prabowo Gibran. Hasilnya 80,9%. Warga Indonesia menyatakan kepuasan atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan dirinya dan pemerintahannya bekerja bukan untuk mencari penilaian, namun mereka bekerja untuk rakyat. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015.
Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sintayong pulang ke Korea Selatan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan. STY pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 특히 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 회장이 비롯해서 있는 동안 에릭 회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STY diantar komunitas supporter Timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tahun baru Imlek sebentar lagi. Komunitas pecinta barongsai di Pangkal Pinang sibuk latihan. Sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilayan Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilayan latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang perayaan Imlek, pedagang di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat memiliki tradisi menjual bandeng berukuran besar. Ikan bandeng yang dijual berbeda dengan ikan bandeng biasanya, dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram.
Bagi sebagian pedagang di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, perayaan Imlek membawa berkah tersendiri. Sebagaimana tradisi, para pedagang dadakan tersebut menjajakan ikan bandeng dengan ukuran cukup besar. Tradisi menjual bandeng jumbo jelang Imlek telah berlangsung lama dan merupakan bentuk akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Betawi. Harganya bervariasi, tergantung bobot bandeng mulai dari Rp70.000 per kilogram hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kalau yang gede, yang 4 kilo, ya 300, karena kilonya 75. Iya. Kalau yang kecil, yang 1 kilo, 70. Yang gedean lagi, 80. Tuh. Kalau asli bandengnya nih, dari Indramayu. Dari Indramayu dibawa ke Muara Karang. Muara Karang yang saya belilah. Beda kalau bandeng Imlek ini enak, sedap dimasaknya. Biasanya dikecap, dipindang. Nah itu lebih enak. Jika sedang beruntung, pedagang bandeng musiman ini bisa meraup omset hingga Rp5 juta per hari. Namun saat sepi pembeli, hanya sekitar Rp1 juta per hari. Dari Jakarta, Ismalia dan Bagus Prasetya Adi melaporkan. Sementara itu, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik jelang perayaan Imlek. Mulai dari hiasan dinding, lampion hingga perlengkapan ibadah. Tak kalah menarik, amplop dengan motif ular paling diburu warga, mengingat tahun ini merupakan sio ular kayu. Menyambut tahun baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Sio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada tahun baru Imlek kali ini. Keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya. Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapan sendiri di tahun ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kuicuk, wangi kuicuk. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran paling banyak dibeli? Banyak sih, tetap yang 500 gram dan rasanya yang original tetap. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Liputan iNews laporkan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, omset penjual kue bakul meningkat pesat jelang tahun baru Imlek. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban harmonis dan kebersamaan. Jelang tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari, warga yang merayakan Imlek mulai bersiap. Selain membeli pernak-pernik khas Imlek, warga etnis Tionghoa juga mencari kudapan untuk disajikan atau diberikan pada sanak keluarga dan rekan-rekan saat Tahun Baru Cina datang. Di Medan, Sumatera Utara, penjual kue bakul meningkat pesat penjualannya. Omsetnya bahkan naik hingga 50% dari hari biasa. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue bakul yang dilapisi daun pisang agar wangi, serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam, membuat produksi rumahan di Jalan Dewa Ruci ini menjadi buruan warga etnis Tionghoa. John Halim, pemilik rumah produksi kue bakul ini, dibantu karyawannya dapat membuat 200 kue bakul berbagai ukuran setiap hari.
di sini istimewanya kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul. Untuk tahun ini kita pengiriman ada sampai ke Bali, dari Jakarta, Surabaya, Bali. Satu kue bakul dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp95.000 tergantung ukurannya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan juga kebersamaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Cap gomeh merupakan penutup dari perayaan Tahun Baru Imlek. Tapi jika bicara lontong cap gomeh, sudah banyak diburu meski belum Imlek. Karena warga Tionghoa percaya jika makan lontong cap gomeh bersama keluarga bisa mendatangkan kesehatan dan kemakmuran. Desi dan Mario, warga Semarang, Jawa Tengah ini bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2576 dengan menyantap makanan yang menjadi tradisi turun-temurun. Bersama keluarga, Desi dan Mario memesan lontong cap gomeh yang dipercaya warga Tionghoa mendatangkan kebaikan. Karenanya, salah satu rumah makan di kawasan Miroto ini selalu menyediakan lontong cap gomeh yang merupakan kuliner perpaduan Cina dan Jawa. Meski cap gomeh berarti malam perayaan ke-15 Tahun Baru Imlek, namun permintaan lontong cap gomeh selalu dicari sejak sebelum Imlek. Di sini, lontong cap gomeh berisi perpaduan sayur lodeh kuah opor, sementara warna merah yang menjadi ciri khas Imlek diambil dari sambal goreng ati. Nah, yang spesial dari lontong cap gomeh ini diberi bubuk kedelai serta bumbu abing yang berbentuk pasta dari rempah dan parutan kelapa. Kita seperti warga Chinese pada umumnya tuh pasti menjelang Imlek kita tuh makan lontong cap gomeh. Beda gitu dari lontong opor pada umumnya. Soalnya tuh di sini tuh ada bubuk abing. Jadinya tuh lebih gurih lah. Biasa makan lontong cap gomeh atau Imlek yang merupakan lambang keberuntungan supaya dapat menjalani tahun baru dengan makmur, untung. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 90-an ini, seporsi lontong cap gomeh dihargai Rp38.000. Perayaan cap gomeh sangat populer di Indonesia. Sementara di negeri tirai bambu, cap gomeh merupakan pesta rakyat dan selalu dirayakan dengan tradisi makan-makan bersama keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Dan bagaimana dengan Anda pemirsa, sudah punya rencana mengisi libur panjang kali ini? Jika belum, mungkin destinasi wisata alam di Lumajang, Jawa Timur berikut bisa jadi referensi. Air terjun Tumpak Sewu berketinggian 120 meter bisa jadi tempat healing yang menyegarkan. Lengkungan alam dengan tirai putih setinggi 120 meter yang mengalir deras ini mendapat julukan air terjun Niagara oleh para traveler penikmat lukisan alam. Derasnya air membelah undakan tebing di lebih dari setengah lingkaran ini menjadi pesona alam yang menjadi magnet di penghujung pekan, apalagi libur panjang. Ya, air terjun Tumpak Sewu bisa menjadi tempat healing yang menyejukkan. Memang butuh effort untuk mencapai spot foto yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Tapi peluh para pengunjung akan terbayarkan jika sudah berada tepat di hadapan air terjun Tumpak Sewu. Pengunjung juga bisa menambahkan adrenalin untuk mencapai dasar air terjun demi mendapatkan sensasi serpihan air dan spot foto dinamik. Berada di kaki Gunung Semeru, air terjun Tumpak Sewu memiliki 1000 mata air yang berada di lereng tebing. Bagus banget. Kalau air terjunnya gimana? Indah, sejuk, dingin gitu.
Masya Allah, nggak bisa bilang dengan apa-apa. Bagus, dan alhamdulillah pas cuaca kesini pas lagi cerah, nggak hujan, jadi bisa menikmati secara maksimal. Ya lebih utuh, betul-betul setengah lingkaran, tirai, lain daripada yang lain ini. Dan rata-rata kalau air terjun itu kan sungai aja. Kalau di Tumpak Sewu ini mata air. Berjarak 30 km dari pusat kota, panorama air terjun Tumpak Sewu yang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang ini bisa disinggahi hanya dengan Rp20.000, termasuk di hari libur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Wisata Bukit Sebantung di Kulon Progo, Yogyakarta dapat menjadi alternatif liburan yang memacu adrenalin. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Wisata Bukit Sebantung yang berada di Kelurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Tak hanya sekedar berfoto dan menikmati suasana alam, pengunjung juga bisa mencoba menuruni tebing di antara derasnya air sungai di Pegunungan Menoreh. Pengunjung tak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional dengan peralatan yang sudah memiliki keamanan standar. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan mountaineering, pengunjung juga bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran Rp300 hingga Rp750.000 per fetnya, tergantung paket yang dipilih pengunjung. Ini adalah salah satu wisata alam yang cukup bagus, sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, cuma mungkin kurang populer, tapi mudah-mudahan setelah kita setting ulang nanti akan menjadi wisata yang bagus. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan area camping ground serta kolam ciblon renang dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Tempatnya lebih ke alamnya bagus sih. Jadi airnya bersih, terus jernih, terus ada kolamnya, terus nggak banyak warna-warni gitu. Jadi banyak warna alam kayak warna hijau, coklat. Maksudnya kalau hiburan alam biasanya kan warna-warni jadi kurang bagus kan. Yang dibikin-bikin itu kurang menarik ya, bagus yang alami. Tempatnya nyaman, bagus. Terus nggak kotor juga, nggak banyak sampah, nggak ada sampahnya, bersih. Kalau untuk curugnya sendiri seperti apa? Curugnya bagus. Nah, bagi Anda yang akan datang ke Bukit Sebantung, jangan lupa membawa jas hujan dan juga pakaian ganti karena cuaca sering berubah. Hujan sebentar, kemudian panas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mengisi libur panjang kali ini tak ada salahnya mengajak putra-putri Anda untuk berwisata edukasi, seperti mengenal kehidupan gajah yang tentunya sangat menyenangkan. Di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, bercengkrama dengan gajah Sumatera menjadi pengalaman seru yang tak terlupakan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lihatlah gajah-gajah jinak ini. Mereka terlihat manja sambil membenamkan tubuhnya di aliran Sungai Ligan, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Apalagi saat wisatawan mulai mendekati gajah-gajah ini. Para pengunjung pun langsung diberikan kesempatan oleh Mahut untuk bermain dengan gajah sambil memandikannya. Pengunjung antusias menyikat dan menyiram bagian tubuh gajah. Sesekali gajah ikut bermain dengan menyemburkan air melalui belalainya yang panjang dan mencium kepala wisatawan.
Selain memandikan gajah, para pengunjung juga dapat menunggangi gajah mengelilingi tepi hutan loh. Gajah-gajah ini juga bisa diajak menyeberangi sungai. Wah, seru ya. And I heard there were elephants here, and I wanted to see the elephants. I wanted to see the elephants. It's a dream come true to ride the elephant, but not in a saddle, but just behind the mahu. Kegiatan seperti mandi bareng gajah, mandiin gajah, ya kan, naik di atas gajahnya langsung. Pokoknya seru ya. Bagus lah. Oke, untuk anak-anak sebenarnya kalau misalnya kita liburan lebih enak seperti ini karena lebih langsung kepada alam juga dengan hewan, dan edukasi lebih oke lah. Keberadaan gajah Sumatera di Conservation Response Unit Aceh Jaya ini merupakan sebagai salah satu tempat konservasi dan penempatan gajah jinak di Aceh. Juga sebagai salah satu mitigasi konflik gangguan gajah liar yang selama ini kerap terjadi di Aceh. Dari Kabupaten Aceh Jaya Aceh, Afsah, iNews melaporkan.